Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Rogate tanggal 25 Mei tahun 2025 tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, hari ini kita tiba di Minggu Rogate yang artinya berdoa. Dalam minggu ini kita akan merenungkan topik minggu berdoa untuk kesejahteraan bersama. Tentunya doa merupakan suatu hal yang sangat penting dan tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Doa juga menjadi cara kita untuk berbicara dengan Tuhan. Di dalam doa kita dapat menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan, dengan harapan Tuhan akan menjawab segala doa kita. Martin Luther pernah berkata, doa adalah napas hidup orang yang percaya. Apa yang hendak dikatakan Luther di sana bahwa doa itu begitu penting, tak dapat terpisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Untuk itu setiap orang percaya harus senantiasa bertekun di dalam doa, meyakini kuasa doa dan menghidupi setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan saat ini menuntun kita untuk lebih memaknai arti penting dan tujuan kita berdoa. Setelah kita membaca keseluruhan perikop ini, maka dapat kita katakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sungguh amat baik. Dalam segala keadaan Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Dia adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha peduli dan yang selalu menjamin kesejahteraan umatnya. Dialah Tuhan Allah Israel yang senantiasa mendengarkan dan menjawab doa kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah sebenarnya cara kita berdoa dan menghidupi pola doa yang benar itu? Lewat perikop ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, berdoa dan bekerja, ora et labora. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan ini kita mungkin sering diperhadapkan dengan berbagai situasi kehidupan yang terasa sulit, terasa berat, membuat pikiran kita menjadi penat oleh beragam masalah atau pergumulan yang datang silih berganti. Tentunya bagi orang percaya ia akan selalu mengandalkan doa dalam segala keadaan,
terlebih dalam menghadapi beragam pergumulan. Namun dalam kenyataannya, ada saja orang yang menganggap bahwa doa itu ibarat mantra simsalabim yang harus terjadi secara instan kapanpun ia mau. Apa yang ia minta dalam doa, semuanya harus terwujud segera. Jika tidak, maka dia akan menjadi kecewa. Tentunya ini adalah suatu pemaksaan terhadap Tuhan yang harus memberikan segala yang ia inginkan. Ada juga orang yang menganggap bahwa segalanya dapat tercapai kalau ia berjuang sekuat tenaganya. Kalaupun ia berdoa, itu hanyalah sebagai pelengkap saja. Tentunya ini juga adalah hal yang salah dan akan sangat mengecewakan, sebab segala yang dilakukan tanpa dibandingkan dengan doa tidak akan mendatangkan sukacita. Yang benar adalah berdoa dan bekerja. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, bagaimana situasi dan kondisi bangsa Israel pada masa itu sedang berada dalam pembuangan. Adapun pembuangan itu adalah suatu akibat dari kejahatan, keberdosaan bangsa Israel terhadap Allah, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa itu ke tangan orang Babel, dan mereka dibuang di sana selama 70 tahun. Memang pada saat itu ada nabi palsu yang bernama Nabi Hananya yang tertulis dalam Yeremia pasal 28 yang mengatakan bahwa bangsa Yehuda akan dibuang ke Babel hanya dalam masa waktu 2 tahun saja. Karena itu mereka tidak perlu khawatir, karena itu sesaat saja. Mereka tidak perlu mengerjakan apapun di sana. Namun Tuhan Allah melalui Nabi Yeremia telah menyampaikan bahwa bangsa itu akan berada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Dan untuk menjalani tahun-tahun yang lama itu, Tuhan memerintahkan bangsa itu untuk berdoa dan bekerja di sana. Mereka harus memperbaharui jati diri mereka di sana, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Allah, yang sungguh-sungguh berserah dan bergantung hanya kepada Allah. Di samping itu, mereka tidak boleh berpangku tangan. Sekalipun berada di pembuangan di negeri orang asing, mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang, di mana mereka berada. Dan mereka juga harus berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Karena jika kota itu sejahtera, maka mereka juga akan sejahtera. Saudara terkasih, inilah bentuk kehidupan iman orang percaya. Dimanapun kita berada, maka kita harus bekerja dan mengupayakan kesejahteraan tempat di mana kita berada. Sebab jika kota itu sejahtera, tentunya kita juga akan sejahtera. Kita harus mendoakannya juga, agar kiranya Tuhan memberkatinya. Tentu saja hal ini masuk akal. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia di tempat yang kita rasa tidak mampu membuat kita menjadi bahagia? Oleh karena itu, kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin agar kita tidak hanya tinggal di sana, namun juga berkarya di sana, bahkan menjadi berkat di sana, menjadi berkat bagi semua orang. Bukan hanya terima berkat bagi diri kita sendiri, namun berbagi berkat dari apa yang ada pada kita bagi orang lain. Gereja dan orang percaya juga terpanggil untuk berdoa dan mengupayakan segala hal yang terbaik, bukan hanya bagi dirinya sendiri, namun bagi orang lain, bagi lingkungan sekitar. Jika kita diberkati, maka kita juga harus mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jika kita mau terberkati, maka kita juga harus mau berdoa dan bekerja dengan sepenuh hati. Itulah hal pertama yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini. Berdoa dan bekerja demi kebaikan kita, demi kesejahteraan kita, dan juga bagi kesejahteraan orang lain, tempat, dan kota dimanapun kita berada. Yang kedua, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Saudara terkasih, apa yang dialami oleh bangsa Israel tidak terlepas dari rancangan Allah. Sekalipun mereka harus berada dalam pembuangan Babel selama 70 tahun, namun bukan berarti Tuhan begitu saja meninggalkan mereka. Tuhan mengizinkan Babel menawan bangsa Yehuda, namun penyertaan Tuhan tak pernah berakhir.
Firman Tuhan kepada mereka begitu indah yang mengatakan bahwa Dialah Tuhan Allah yang mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai umatnya Israel, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah rancangan Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita manusia hanya bisa berencana, namun Tuhan yang menentukan apa yang terbaik bagi kita, sebab Dialah yang mempunyai kita. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan, lebih dari yang kita tahu. Sekalipun manusia punya kepandaian dan keahlian dalam berbagai hal, namun tak seorang pun manusia yang tahu rancangan apa yang terbaik baginya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang paling baik, yang paling tepat bagi kita. Sekalipun bangsa Yehuda terbuang ke Babel selama 70 tahun, dan kedengarannya begitu menderitanya bangsa itu di sana, tetapi di balik itu semua, ternyata Tuhan sudah punya rencana yang terbaik. Saudara terkasih, demikian halnya dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Mungkin kita sering bertanya dengan berbagai situasi kehidupan yang susah, akibat pergumulan yang datang silih berganti, di mana kita seolah sedang berada dalam pembuangan. Sepertinya tidak diperhatikan, kehilangan arah dan tujuan, merasa ditinggalkan. Namun saat ini kita dituntun untuk memahami bahwa Tuhan yang mempunyai rancangan yang terbaik atas kehidupan kita. Tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tak sehelai pun rambut di kepala kita jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, sebab Dialah penjunan agung kita, yang menjadikan kita, yang merancang segala yang terbaik bagi kita. Bukan rancangan biasa-biasa saja yang Tuhan siapkan bagi kita, namun rancangan yang luar biasa. Bukan hanya untuk sesaat saja Tuhan berencana bagi kita, namun rancangan damai sejahtera untuk hari yang depan penuh harapan Tuhan siapkan bagi kita. Di saat kita melipat tangan untuk berdoa, maka sesungguhnya pada saat itu juga seharusnya kita menyadari akan hadirnya kuasa Tuhan yang merancangkan segala yang terbaik bagi kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa dan percayakan hidupmu akan masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga, Tuhan mendengarkan doamu. Jemaat yang dikasihi Kristus, begitu berharganya umat Israel di hadapan Tuhan. Bahkan sekalipun mereka terbuang oleh karena dosa-dosanya, namun dalam situasi yang demikian, Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Sangat berbeda dengan perilaku manusia yang sering membalaskan kejahatan dengan hal yang jahat. Namun Tuhan tidak demikian. Sekalipun Ia murka, namun murkanya itu bertujuan untuk menegur dan memurnikan setiap orang dari kesalahannya. Firman Tuhan diperdengarkan kepada mereka bahwa jika mereka berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkannya. Jika mereka mencarinya, maka mereka akan menemukannya. Bahkan Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka hingga umat tersebut dikumpulkan kembali ke kota Yerusalem. Saudara terkasih, inilah kebaikan Tuhan atas kehidupan umatnya Israel, dan tentunya juga berlaku bagi kita saat ini. Oleh karena itu di sini kita perlu menyadari bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita, dan Tuhan pasti akan memberikan segala yang terbaik bagi kita. Hal ini menjadi suatu jaminan bagi orang yang percaya akan keberadaan dan kasih kuasa Tuhan yang tak dapat dibatasi oleh apapun juga, sebab Ia Maha mengetahui dan Maha mendengar segala doa dan permohonan kita. Jemaat yang terkasih, di Minggu Rogate ini kita dituntun untuk merenungkan kembali akan betapa pentingnya doa dalam kehidupan orang Kristen, di mana dalam doa itu kita menyampaikan segala permohonan pribadi kita kepada Tuhan. Namun di samping itu kita diingatkan juga untuk mendoakan sesama kita dan juga mendoakan orang lain, bahkan daerah di mana kita tinggal, yang semata-mata tujuan doa itu bagi kesejahteraan kita bersama.
Karena itu, doa adalah suatu tindakan iman orang percaya dalam menunjukkan suatu pengakuan akan kuasa Allah yang tidak terbatas. Doa yang kita panjatkan hendaknya bukan doa yang hanya bertumpu pada keinginan kita sendiri. Bukan hanya kita saja atau keluarga kita saja yang membutuhkan damai sejahtera, yang membutuhkan shalom dari Allah, namun orang lain juga membutuhkannya, tetangga, kerabat, para pemimpin, daerah, kota, bangsa, dan negara di mana kita berada membutuhkan shalom Allah, membutuhkan damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera itu akan tercapai, akan terwujud dikala kita mendoakannya, memohonkannya kepada Tuhan, dan menghidupi apa yang kita doakan dengan bersama-sama mengupayakan segala hal yang terbaik untuk mendatangkan damai sejahtera. Berdoa dan bekerja, ora et labora, hendaknya senantiasa menjadi pedoman hidup orang percaya yang selalu meyakini segala yang terbaik. Rancangan damai sejahtera akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari saudara yang terkasih, menjadi pribadi yang percaya pada Tuhan Yesus, yang selalu bertekun dalam doa. Di tengah beragam keadaan, dalam susah maupun senang, mari senantiasa bertekun di dalam doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara terkasih, yakinlah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang paling sempurna, rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan bersandar sepenuhnya hanya kepadanya. Tetaplah bertekun dalam doa. Yakinlah bahwa Tuhan pasti mendengarkan dan menjawab doamu seturut dengan rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh meyakini kuasa-Mu dan rancangan-Mu yang sungguh sempurna. Jadikan kami sebagai pribadi yang selalu tekun dalam doa, yang tidak hanya mendoakan diri kami sendiri, namun juga mendoakan setiap orang, bahkan kota di mana kami berada, agar penuh dengan damai sejahtera-Mu. Bagimulah ya Tuhan, pujian hormat kekal selama-lamanya. Amin.